Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan alhamdulillah kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia titipan yang Allah titipkan ke kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang hadir bersama kita, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Mengisi waktu luang kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita semasa hidup dan saat sakaratul maut, sampai setelah maut, bahkan sampai ke akhirat kelaknya, yaitunya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan Allah itu adalah sangat mahal, berharga, karena semua itu Allah telah janjikan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas balasan yang Allah siapkan, yaitunya jannah, surga. Tapi hadirin, mendapat, meraih atau memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala indak sama mudah membalik telapak tangan doh. Butuh segala-galanya, butuh perjuangan, butuh usaha yang harus dilakukan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah telah memberikan informasi kepada kita syarat manusia atau hamba yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Pertama kali dia harus muslim. Innal muslimina wal muslimat, orang muslim laki-laki dan perempuan. Kalau dia muslim, muslimah, itu sudah dapat jaminan. Tapi entah kapan sesuai dengan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Tentu kita berharap tidak berlarut-larut dengan kealfahan, kekilafan, kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang banyak juga Islam, orangnya muslim, muslimah, tetapi sibuk bergelimang di atas dosa dan salah. Itu juga tidak diinginkan oleh Allah. Tapi syarat utamanya adalah dia sebagai orang Islam, laki-laki dan perempuan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apakah cukup dengan Islam saja agama? Belum. Dia harus meningkatkan mukmin, mukminat, orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Kalau dia beriman laki-laki dan perempuan, hadirin, karena antara muslim dengan mukmin itu berbeda pula nantinya. Kenapa seperti itu? Karena ada pengkhususan.
Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr 18 itu Allah panggil di sana orang yang beriman untuk bertakwa. Kalau ibadah tentang puasa itu orang beriman untuk puasa. Jadi sudah ada pengkhususan. Hadirin kaum muslimin, kalau dia muslim, dia beriman, itu sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu perlu ada peningkatan-peningkatan yang lebih baik. Yang ketiga, yaitunya syarat mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-33, surah yang ke-33 ayat 35 tersebut, yaitunya wal qaniti wal qanitat, dia istiqomah teguh di dalam ketaatan. Istiqomah ini berat, barik benah Bapak Ibu. Kadang hujan seketik malih rumah saji. Ado-ado beko yang menghalangi ndak muah ledo. Karena balasan yang Allah siapkan juga besar, yaitunya surga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian dia istiqomah. Nah, itu berat itu. Istiqomah dengan Islam, istiqomah dengan imannya, istiqomah selalu di atas kebenaran, istiqomah hadir di majelis ilmu, istiqomah hadir sholat berjamaah, nyolai sholat tapi tidak jamaah. Nah, yang istiqomah itu, yang teguh, tetap terus pelihara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata keistiqomahan tersebut banyak membawa kepada kebaikan yang Allah siapkan dan Allah janjikan. Kemudian wasadiqina sadiqat, laki-laki yang selalu berkata dan berbuat benar, dan perempuan selalu berkata dan berbuat benar. Berkata dan berbuat. Hadirin kaum muslimin, kadang perkataannya lain tapi karajoin ndak. Itu ndak tuh doh. Namanya lain di mulut, lain di hati. Nah, kalau di Minang, anggo angga geliang ngamuah. Unjuk nananda babarikan tunjua lurui kalengkiang abakai bape di luar hancung di dalam. Manu sawan kairiang mangguntiang dalam lipatan. Itu namanya musuh dalam kain sarung atau dalam salimui. Nyocie jawa tapi musuh. Yang bahayanya dalam Islam munafik. Ternyata hadirin kaum muslimin, selalu benar dalam perkataan dan perbuatan menjamin dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam hadis yang sangat panjang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, dijelaskan oleh sang baginda Rasul, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi shadiqan. Bahwa sesungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan, kebaikan itu membawa kepada surga, surga itu membawa kepada seseorang itu kesenangan nanti di hadapan Allah. Seseorang yang selalu berkata berbuat benar, maka yaktubu indallah shadiqan, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai hamba-hamba yang benar. Jadi luar biasa Bapak Ibu hadirin, ternyata selalu kita berada pada posisi yang benar, itu adalah Allah janjikan ampunan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wassabirin wassabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar. Hadirin, sabar ini mudah itu. Oh, sabar selah memang mudah. Konsep sabar itu mampu mengendalikan diri dari yang tidak kita ingini atau yang dari kita senangi. Mampu mengendalikan diri. Kadang awak kalau ditimpa musibah, mampu kita mengendalikan diri. Beko lah dapat rezeki seketik, beko naik pangkai, lain cerita. Beko bertambah jabatan, lain cerita, beko di kantua.
diangke jadi pegawai, jadi dosen, jadi guru lah dimainkan sadonyo, atau timbangan dimainkan. Anda benar lagi itu. Selalu berkata dan berbuat benar, dan selalu dia berada pada posisi yang sabar. Karena ada dalam Al-Quran itu kan innallaha ma'as sabirin. Ma'a itu kan basarato. Nah, kalau di kampung mengaji kayak itu tuh basarato itu ini bersama, ndak di belakang, ndak di mungku. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bersama. Kalau bersama itu Allah selalu bersama orang yang sabar. Sabar saja, hadapi dengan cara baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu ternyata meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya butuh proses. Ndak bisa dengan semudah membalik telapak tangan. Kun payakun, jadi tidak, butuh segala-galanya. Jadi oleh sebab itu sabar kita sholat, sabar kita dengar kajian, sabar kita kalau panjang ayat imam tu jangan mengutuk Allah. Ada juga sebagian jemaah tempat lain deh panjang bana, imam tu tidak boleh diatur. Nah, kalau tidak awak jadi imam tidak boleh, imam tu dah tahu dengan kadar. Serahkan saja, kita akan beribadah. Ibadah tu harus ikhlas, bukan karena siapa-siapa, tapi adalah satu-satunya karena Allah. Kalau lama sujud di imam tu ikuti saja, jangan keluar pula dari barisan, dari jemaah. Lama benar imamku sujudnya mau duduk selesai, itu duduk seorang lawak batal solat. Jadi sabar, semuanya butuh proses. Dan kehidupan dunia ini juga proses, meraih nanti kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin umat Islam, mari kita ikuti proses kehidupan ini sebaik-baiknya. Iduyawan dalammu hanya seumur kita, karena pertanggungjawaban nanti di akhirat itu yang bahaya. Mungkin mengambil hak orang lain itu, mencari di dunia yang pakai prinsip-prinsip yang melanggar aturan Allah, itu nikmatnya sawantanya hadirin. Paling kancang 200 tahun, tidak ada manusia yang 200 tahun do. Setelah itu azab dan siksa berkepanjangan. Semoga Allah ridho kepada kita bersama. Wallahu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.